Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok C, dari kelas Manajemen Operasional B. Kami akan mempresentasikan tentang assignment 3 dari kelompok kami. Boleh di next? Ini adalah tim kami. Ada Ika, NRP 149, ada Arka, saya, NRP 102, dan ada Zizo, NRP 134. Boleh dilanjut? Jadi ini tentang UMKM. Nama bisnisnya adalah Cagar Lamo, didirikan pada tanggal 4 November 2023. Pemilik dari bisnis tersebut yaitu Arka, Haikal, dan Hadi. Well, the next. Jadi ini adalah tentang UMKM ini dan latar belakangnya yaitu Cagar Lamo berdiri pada 4 November 2023, didirikan oleh 3 mahasiswa. Cagar Lamo adalah bisnis pempek Palembang yang bertujuan untuk memperkenalkan makanan khas Palembang ke dunia yang berpusat di kota Surabaya dan masih terus berjalan bisnisnya sampai sekarang. Boleh di next. Jadi ini adalah pentingnya lokasi. Kenapa? Ya, lokasi itu penting sebagai sebuah perusahaan dikarenakan lokasi adalah strategi pemasaran bagi kami untuk menjalankan usaha kami. Keputusan lokasi juga mempengaruhi keputusan biaya tetap dan biaya variabel terutama dalam penanaman modal untuk membuka stand bazar atau modal berjualan di event. Boleh next. Jadi ini adalah faktor dan upah keputusan lokasi. Jadi adalah pertanyaannya. Jadi nomor satu, faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi keputusan lokasi bisnis UMKM Anda? Dari narasumber menjawab yaitu ada nomor satu ada pelanggan, kedua kota pendatang, dan tiga adalah pengeluaran. Dan yang nomor dua, itu pertanyaannya seberapa penting ketersediaan tenaga kerja dan biaya upah dalam keputusan lokasi bisnis Anda? Jawabannya adalah penting bila skala usaha yang dimiliki sudah mencakup target yang lumayan luas, dan kita harus mengontrol secara remote dan tidak bisa memiliki waktu yang banyak untuk memegang usahanya, dan biaya upah untuk tenaga kerja itu sangat penting, karena dengan biaya upah yang sudah ditentukan tenaga kerja bisa maksimal mengerjakan pekerjaannya. Boleh dilanjut oleh teman saya, Ika. Selanjutnya itu ada metode dan teknik strategi lokasi. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menggunakan metode pemikatan faktor atau faktor rating method dalam menentukan lokasi bisnis? Jika iya, bagaimana prosesnya? Jawaban dari narasumber, tidak, karena kami masih memakai metode pengamatan manual dengan melihat penjualan dan pembelian pelanggan-pelanggan yang ada di lapangan. Dua, bagaimana Anda melakukan analisis central gratifikasi lokasi atau center of gravity method untuk memastikan lokasi yang dipilih adalah yang terbaik. Jawaban dari narasumber yaitu dengan cara memahami posisi tren untuk melihat jualan kami dan memperhatikannya secara betul dan pelanggan yakin dengan apa yang dibelinya. Strategi lokasi UMKM. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda menilai daya tarik suatu wilayah untuk lokasi bisnis Anda? Jawaban dari narasumber, dengan memperhatikan pasar dan orang-orang yang ada di lokasi yang kami tentukan. Apakah ramai? Siapa saja orang yang ada di lokasi itu? Apa anak muda? Apa keluarga? Itu tergantung dari target pasar yang sudah kami tentukan dengan baik dan terkoordinir. Pertanyaan nomor 2, seberapa penting kedekatan dengan pasar dan pelanggan dalam suatu keputusan lokasi bisnis Anda? Jawaban dari narasumber,
sangat penting karena kedekatan pasar dalam berbisnis sangatlah penting untuk bisnis kita. Apalagi kita menjualkan suatu produk yang ditargetkan harus habis agar suplai yang sudah kami bawa habis terjual. Yang berikutnya adalah tantangan dalam keputusan lokasi. Pertanyaan pertama, apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam menentukan lokasi bisnis UMKM Anda? Jawaban dari narasumber, tantangan dalam menentukan lokasi yaitu target pasar kami, apakah sesuai dengan yang sudah kami tentukan lokasinya, apa tidak, karena kami memiliki target bahwa setiap kami membuat suplai untuk bisnis kami harus terjual habis dengan target kami. Pertanyaan nomor 2, bagaimana fluktuasi nilai tukar dan risiko mata uang mempengaruhi keputusan lokasi bisnis Anda? Jawaban dari narasumber, tidak berpengaruh karena kami tidak mempermasalahkan itu. Kami yakin dengan usaha kami bisa terus beradaptasi dengan risiko tersebut. Berikutnya dilanjutkan dengan teman saya. Pengalaman pribadi. Pertanyaannya bisa Anda ceritakan sebelumnya. Kak, slide sebelumnya ya. Oke, untuk pertanyaannya, bila Anda ceritakan pengalaman Anda saat memilih lokasi bisnis pertama kali. Next. Jawabannya adalah pengalaman pertama saya saat membuka tenan bazar di Mall Maspion Square Surabaya yang berlangsung selama 10 hari dan modal untuk lokasi yang kami habiskan sebanyak 1,7 juta rupiah untuk menyewa tenan dan kami merasa yakin dengan hal itu. Tetapi berbeda yang ada di lapangan selama 3 hari berturut-turut. Penjualan dari produk kami sangat minim. Kami mencari masalah dan solusi untuk meningkatkan penjualan kami, sehingga kami menambah banner yang membuat pelanggan melihat jelas produk kami, dan juga kami mendatangi pelanggan untuk mencobakan tester dari produk kami, sehingga merasakan produk kami, baru mereka bisa membeli produknya, karena mengetahui rasanya sangat lezat dan juga bergizi. Next. Bisa di next. Lalu yang kedua, adakah contoh lokasi yang ternyata tidak sesuai harapan dan bagaimana cara mengatasinya? Membuka tenan bazar di Mall Maspion Square Surabaya yang berlangsung selama 10 hari dan modal untuk lokasi yang kami habiskan sebanyak 1,7 juta rupiah untuk menyewa tenan dan kami merasakan yakin dengan hal itu. Tetapi berbeda pada di lapangan, selama 3 hari berturut-turut penjualan dari produk kami sangat minim dan menjadi masalahnya untuk meningkatkan penjualan kami sehingga kami menambah banners dan membuat semua orang tahu. Lalu mencobakan tester dan orang-orang mencobanya baru tahu dan membeli karena rasanya lezat dan bergizi. Next. Teknologi dan analisis data. 1. Apakah Anda menggunakan sistem informasi geografis atau alat analisis lainnya untuk membantu dalam keputusan lokasi? Tidak, karena kami biasanya melihat secara langsung atau melihat denah yang sudah disediakan oleh event agar kami mudah menganalisa dan memahami lalu lintas perlaluan pelanggan agar produk kami terlihat atau diperlihatkan oleh pelanggan. Lalu yang kedua, bagaimana Anda mengintegrasikan data demografis dan kekuatan membeli area dalam strategi bisnis Anda? Jawabannya, dengan menganalisa arus pelanggan atau manusia yang mendatangi bazar agar kami terlihat jelas bahwa kami menjual produk yang enak. Next.
masa depan dan ekspansi. 1. Apakah ada rencana untuk memperluas bisnis ke lokasi baru? Jika ya, apa saja yang menjadi pertimbangan utama? Jawabannya adalah ada pertimbangan kami untuk ekspansi bisnis, yaitu yang pertama lokasi yang strategis, 2 arus pelanggan, 3 minat masyarakat dalam produk kami, 4 biaya pengelolaan. Yang kedua, bagaimana Anda memproyeksikan kebutuhan lokasi bisnis Anda di masa depan? Jawabannya, tentu kami memproyeksikan dengan cara menghitung kebutuhan utama di dalam operasional. Bila kami ekspansi bisnis ke lokasi baru seperti penambahan tenaga kerja dan upahnya, transportasi untuk membawa produk dan juga peralatan operasional kami. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.